Ibu-ibu, ibu dan bapak, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan bapak dan ibu untuk mengikuti kegiatan diskusi pemetaan aset. Kami di sini Guru Penggerak, saya dengan Ibu Yulti mendapatkan tugas untuk mendiskusikan pemetaan aset SMA Negeri 2 Bandung. Nah, tujuan pemetaan aset di sini adalah bagaimana memetakan aset di SMA Negeri 2 Bandung dan sekitarnya ini untuk mencapai visi mewujudkan visi SMA Negeri 2 Bandung. Nah, visi SMA Negeri 2 Bandung itu kan menjadikan lulusan SMA Negeri 2 Bandung yang religius, disiplin, kreatif, inovatif, berbudaya lingkungan, berwawasan global, serta unggul di tingkat nasional. Aset sosial, kemudian ada aset politik, kemudian ada aset finansial, aset lingkungan, kemudian aset kebijakan, ya, dan satu lagi aset sosial budaya. Oh ya, agama dan sosial budaya. Nah, di sini kami di sini udah mendiskusikan pertama waktu itu dengan perwakilan gender, ya. Perwakilan gender juga sebagai orang tua sekaligus. Kemudian juga dengan orang tua dan perwakilan tokoh masyarakat. Di sini ya, tokoh Ibu PKK ya. Ibu penggerak PKK. Oh, sesepuh di masyarakat Cihampelas. Jadi tugasnya itu dari sesepuh, kemudian dari perwakilan gender, orang tua, kemudian guru dan kepala sekolah, ya. Jadi 6 unsur. Nah, ini dengan ibu bapak guru. Nah, kami di sini udah memetakan beberapa aset dan bagaimana strategi pengembangannya. Jadi mohon masukannya dari bapak dan ibu untuk apalagi nih kira-kira yang bisa dipetakan, ya, aset yang ada di SMA 2 untuk membantu terwujudnya visi SMA Negeri 2 Bandung, serta bagaimana strategi pengembangannya. Yang pertama adalah aset manusia. Nah, aset manusia di sini pertama adalah siswa yang potensial dengan berbagai minat dan bakatnya. Nah, strategi pengembangannya adalah memotivasi minat dan bakatnya, kemudian mengembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam organisasi juga adanya pembagian divisi. Jadi siswa dipersilakan masuk dalam divisi yang diinginkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, guru. Pertama manusia, mungkin ada tambahan lagi apa kira-kira yang bisa diberdayakan, ya, untuk pengembangan SMA Negeri 2 Bandung dalam membantu terwujudnya visi SMA Negeri 2 Bandung serta bagaimana strategi pengembangannya. Ada masukan untuk yang aset manusia. Kalau belum yang di manusia kita lanjut aja. Bu, silakan yang di sosial. yang sosial ini masukan dari orang tua siswa, jadi ada terbentuknya pengurus komite yang ikut berpartisipasi dalam tiap kegiatan, kemudian juga orang tua yang kolom kedua itu berarti. Jadi untuk asetnya itu ada kelas, orang tua, kemudian orang tua secara keseluruhan, pengurus komite, ekskul sekolah lain, jadi anak-anak tuh bagaimana mereka pasti kerjasama dengan ekskul lain, gitu, dengan sama ekskul. Kemudian lembaga-lembaga yang terkait dengan jenis kegiatan dan juga alumni. Lembaga yang terkait dengan jenis kegiatan, jadi tergantung kegiatannya, gitu ya. Nah, lembaga nanti tergantung kegiatannya. Atau bisa juga hubungan di sini tuh hubungan guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua, siswa dan kepala sekolah, atau kaitan hubungan sosial yang bisa dicontohkan oleh Bapak Ibu yang bisa dikembangkan. Kira-kira apa aja? Bu Nina kan? Kalau menurut saya begini kayaknya, karena kan kalau pegawai seperti kita kan pegawai, ya, itu kan sebetulnya gimana apa ya, disuruhnya, ya kan, pasti dikerjakan lah, gitu, pasti dikerjakan terlepas dari berbagai macam kendala, gitu ya, tetapi kan pasti dikerjakan. Tapi intinya menurut saya adalah komunikasi yang berkelanjutan, kemudian tupoksi yang jelas, dan follow up dari semua program itu jelas, gitu.
Tidak hanya misalkan hanya program, tapi follow up-nya tidak jelas. Menurut saya seperti itu. Jadi sebagus apapun kalau ada program, kalau tidak di follow up oleh siapa ya, oleh pembuat kebijakan tentunya. Seperti itu. Jadi kalau kita kan pasti nurut-nurut aja lah pada intinya mah gitu kan. Kalau disuruh mah pasti disuruh, pasti diturut. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina. Sekarang untuk aspek agama dan budaya. Sebentar, sebelum Ya. Oh, masih ada, itu, masih ada. coba itu dilihat Yang aspek mana? manusia dan aspek sosial itu nampaknya tumpang tindih. Tumpang tindih. Ya, situ ada komite, situ ada komite. Iya. Di situ ada orang tua, situ ada orang tua. Coba yang di poin kedua itu maksudnya barangkali bukan komite, bukan alumni situ ya, karena situ juga ada alumni gitu ya. Nantinya orang tua juga ada, di situ juga orang tua ada. Lembaga yang disebutkan dengan sosial menurut saya itu adalah barangkali redaksinya agak dirubah ya. Jadi komite itu lembaga komitenya kan yang dimaksud, kemudian orang tua itu adalah perkumpulan orang tuanya gitu ya. Komite. Komite sama. Jadi jangan pakai ke orang tua lagi. Bukan. Ini Bukan. kalau saya. Bukan. Kalau di orang tua itu ada nama kurtosis atau apa ya? Korlas, Korlas. koordinator kelas. Bukan. Apa? Dulu kita ada kurtosis apa yang di secara lembaga. Kortusis mah kalau di luar Iya. di luar Iya, itu juga bisa digunakan. Kurtosis itu bisa digunakan. Jadi daripada tertulis orang tua situ, mending Ya. tertulisnya Forum kurtosis orang saja. tua. Siswa. Forum orang tua siswa. Iya. Apa itu komite bukan? Bukan. Ada lagi. Oh, beda. Jadi itu yang menyentil sekolah, kebijakan sekolah gitu. Forum orang tua siswa ya. Nah, gitu. Jadi kemudian apa tadi itu? Alumni. Nah, itu mau saya bukan masalah alumninya, karena kita bicara masalah sosial adalah lembaga alumni itu sendiri. Kita ya. bisa disebut IKA kan kalau Nah, ikatan. iya ikatan alumni. Jadi enggak siarnya berubah sih. Kan? Jadi maksudnya lebih jelas. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Sekarang agama dan budaya. Kemudian budaya religius masyarakat, karena agama dan budaya sopan santun masyarakat, budaya hukum kalimah gitu. Nah ini kemarin niat dalam arti bagaimana memberdayakannya gitu ya maksudnya ini untuk budaya ini mah. Niat dalam arti saling mengingatkan dengan teman menekankan pada budaya Semanda Bandung yang santun seperti 5S, etos kerja yang baik, kemudian bersikap ramah pada seluruh masyarakat sekolah. Fokus menjadi contoh pada siswi, kemudian memberikan bekal ilmu agama dan akhlak karimah pada siswi dalam pelajaran atau di luar pelajaran. Kalau ini masukan dari KRM kemarin adanya kajian gitu. Nah ini efektifkan kajian. Retret. Mana Bu Ena? Yang retreat di atas ans dan ada ans atas membuat konten lain. Tempat-tempat wisata alam sekitar Bandung untuk berkegiatan. Jadi waktu itu pernah KRM kan ke Gunung Batu gitu ya, mereka berkegiatan di luar. Jadi bisa dimanfaatkan ya, berdayakan untuk pemanfaatan ekskul. Kemudian yang desa-desa di Jawa Barat tadi bisa untuk kegiatan Sabah Desa ya, yang sampai saat ini terhenti. Tapi anak-anak sudah apa tuh? Sudah Jalan. bukan survei. Sudah survei untuk tempat Sabah Desa berikutnya. Kemudian katanya Darut Tauhid bersama dengan anak-anak rencananya untuk kegiatan berkuda di Darut Tauhid. Untuk finansial ada BOS, ada BOPD, donatur, sponsor, danus, orang tua dan komite. Kemudian pendaya gunaannya adalah menggunakan BOS dan BOPD sesuai aturan, menjalin hubungan baik dengan donatur, kerjasama dengan sponsor, proposal dan tudor ke orang tua, bekerjasama dengan komite, berwirausaha seperti makanan untuk danus, mengoptimalkan wirausaha yang udah kemarin berjalan seperti sabun dan pupuk organik. Itu aset dan strategi pengembangannya. Mungkin ada lagi masukan dari Bapak dan Ibu? Tapi di sini tidak dikemukakan ya kendalanya itu sebetulnya apa gitu kan dari semua itu kan banyak sekali pada kendala. Ya. Belum, ini baru memetakan aset yang ada untuk dikembangkan di pemanfaatannya bagaimana. Nanti kalau kendala itu ada lagi dengan strategi bagja banyak sekali.
Kalau danus dari mana aja? Danus anak-anak. Danus anak-anak biasa. Danus untuk F2WL. Ya macam-macam, biasanya tidak hanya FWL, tapi SKSU juga ketika akan mengadakan kegiatan mereka juga melakukan dana usaha. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin cukup untuk diskusi kita kali ini. Sangat cukup. Terima kasih sekali Sudah menyita waktu atas terlalu banyak. partisipasinya gitu ya. Semoga menjadi awal ibadah. Amin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi